desa, hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai putra. Mereka berdoa setiap hari. Setelah bertahun-tahun, barulah mereka dikaruniai putra. Namun pertumbuhan putranya melebihi anak seusianya. Sepasang suami istri ini menamai putranya Kubo Iwo. Karena Kubo Iwo suka sekali makan dan badannya besar seperti kerbau. Kubo Iwo tumbuh semakin besar dan tingginya seperti pohon kelapa. Hingga rakyat desa tersebut menyebutnya raksasa. Kubo Iwo adalah raksasa yang rajin dan baik hati. Dia selalu membantu warga desa dalam segala hal, seperti membangun rumah, pura, jembatan, dan lain-lain. Warga desa siap menyediakan makanan untuk Kubo Iwo dalam jumlah yang banyak sebagai balasan atas kebaikan Kubo Iwo pada mereka. Oh, selamat pagi semua. Aku siap buat warga desa. Dari bulan dan sejak hujan pun tidak turun-turun. Sawah-sawah kering, tanaman mati, dan rakyat kelaparan kekurangan air. Namun semua warga lebih mengatakan Kubo Iwo. Lapar, perutku sakit. Apakah warga desa masih mempunyai makanan untukku? Kasihan Kubo Iwo. Jika nanti dia kelaparan, dia bisa merusak desa kita. Kita harus mencari jalan keluar. Akhirnya kepala desa dan warga pun berkumpul. Mereka hendak berunding dengan Kubo Iwo. Hai Kubo Iwo, apakah kau bisa menolong kami? Persediaan makanan kami sudah habis. Oleh karena itu kami tidak bisa memberi makanan. Apa yang bisa aku bantu, kepala desa? Kami butuh sumber air yang sangat dalam agar kami bisa mengalir ladang kami sehingga kita tidak kelaparan. Baiklah, aku akan segera membuatnya. Kubo Iwo pun berdiri tegak. Dia mulai bekerja. Dia tidak boleh cangkul ataupun skop. Dia hanya menggunakan jarinya. Kubo Iwo menancapkan jarinya ke tanah yang keras. Mencungkil dan tertanam dengan sangat dalam. Entah lubang yang ia buat sangatlah besar dan dalam. Tanah dari galian sumur itu tampak seperti gunung dan matahari pun mulai menyembur keluar. Rakyat bersorak gembira. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya gembur, air mengancur. Hore, terima kasih Kubo Iwo. Air sudah datang. Ternyata air yang keluar tidak henti hingga menyembur keluar dari dalam sumur dan membentuk sebuah danau. Dan danau itu disebut Danau Batur. Dan tanah dari galian sumur itu disebut Gunung Batur. Sejak saat itu warga desa sangat mencintai Kubo Iwo. Mereka tahu meski Kubo Iwo berbeda dari kebanyakan, justru ia menggunakan kelebihannya untuk membantu orang lain. Teman-teman, hebat sekali cerita Kubo Iwo. Kubo Iwo mengajarkan dua hal penting. Satu, gunakan kelebihanmu untuk kebaikan. Dua, jadilah penolong yang tulus. Ingat, kamu tidak perlu sebesar Kubo Iwo untuk jadi pahlawan. Cukup jadilah anak yang rajin dan suka menolong. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.